Hai guys, welcome back to Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai dua buah kelompok Yahudi yang sering banget kita baca kisahnya dalam Alkitab. Namun mungkin banyak daripada kita yang tidak tahu sebenarnya kelompok apakah ini dan apa sih perannya mereka. Kedua kelompok tersebut adalah orang Farisi dan orang Saduki. Alkitab Perjanjian Baru sering menceritakan mengenai orang Farisi dan orang Saduki ini, di mana kedua kelompok ini sering konflik dan juga beradu pendapat dengan Yesus. Lalu sebenarnya apa sih kesamaan dan juga perbedaan daripada kedua kelompok ini? Oke, kita bahas kesamaannya dulu ya. Jadi orang Farisi dan orang Saduki adalah kelompok religius yang ada di dalam Judaisme pada zamannya Yesus. Mereka sama-sama menghormati hukum Musa dan menghormati kitab Torah. Dan mereka pun juga sama-sama memiliki kekuatan politik. Dan kalau kalian tahu, pada zaman itu juga ada yang namanya Sanhedrin. Ini adalah majelis tertinggi bangsa Israel yang diisi oleh 70 orang anggota. Mungkin kalau di zaman kita sekarang tuh seperti DPR ya, kurang lebih. Dan Sanhedrin ini diisi oleh orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Oke, sekarang perbedaannya apa sih? Perbedaan antara orang Saduki dan orang Farisi ini bisa kita temukan di beberapa ayat di dalam Alkitab dan juga tulisan-tulisan orang Farisi yang bertahan hingga dengan saat ini. Pada dasarnya orang Saduki ini secara agamawi dia lebih konservatif dan juga lebih memiliki interpretasi liberal terhadap kitab Tanakh ataupun Hebrew Bible atau yang kita kenal sekarang ini sebagai Perjanjian Lama. Mereka menganggap kalau ada hukum ataupun tradisi di luar dari yang tertulis dalam kitab tersebut, maka itu adalah buatan manusia yang tidak perlu untuk diikuti. Berbeda dengan orang Farisi, di mana orang Farisi menganggap oral tradition ini memiliki otoritas yang sama dengan firman Tuhan. Lalu apakah itu oral tradition? Oral tradition adalah interpretasi daripada kitab Torah, namun sebenarnya tidak tertulis secara jelas ataupun secara langsung di dalam kitab tersebut. Melihat perbedaan perspektif kedua kelompok ini terhadap firman Tuhan, tentunya mengakibatkan perbedaan juga akan doktrin yang mereka percayai. Orang Saduki menolak percayaan adanya kebangkitan untuk orang yang sudah mati, sedangkan orang Farisi percaya akan adanya kebangkitan. Orang Saduki juga menolak untuk mempercayai bahwa adanya alam yang spiritual ataupun alam yang tidak kelihatan. Ini berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi percaya akan adanya alam spiritual dan juga adanya malaikat dan iblis di dalam alam tersebut. Lalu orang Saduki juga tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Mereka percaya bahwa setelah orang meninggal, maka jiwa mereka pun akan sirna. Berbeda dengan orang Farisi percaya adanya kehidupan setelah mati dan ada hukuman dan hadiah yang menanti untuk setiap individu. Secara sosial, orang Saduki adalah orang yang lebih elit dan lebih aristokrat dibandingkan orang Farisi. Secara umum, orang Saduki ini terdiri dari orang-orang kaya dan juga orang-orang yang memiliki posisi kuat. Kepala imam dan imam agung juga umumnya berasal daripada orang Saduki. Dan orang Saduki juga lah yang memegang posisi terbanyak di dalam Sanhedrin. Ini berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi ini lebih merepresentasikan rakyat dan selalu berada di pihak rakyat biasa. Dan kalau pusat kekuasaannya orang Saduki ini adalah di Bait Allah, orang Farisi pusat kekuasaannya lebih ada di sinagog-sinagog. Dan juga orang Saduki ini lebih dekat dengan bangsa Romawi dan lebih mengakomodasi aturan Romawi dibandingkan orang Farisi. Yesus sendiri lebih sering konflik dengan orang Farisi, dikarenakan orang Farisi sangat menjunjung tinggi oral tradition, bahkan terkadang di atas perintah Tuhan. Dan ini yang kita bisa lihat di Markus 7 ayat 8. Karena Saduki lebih mementingkan kepentingan politik mereka dibandingkan kepentingan agama, mereka tidak terlalu sering berkonfrontasi dengan Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus menarik perhatian Romawi dan akhirnya diikuti oleh banyak orang. Dan seperti yang kita tahu, pada akhirnya orang Farisi dan orang Saduki bekerja sama untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kita bisa baca ayatnya di Markus 14 ayat 53 dan juga Markus 15 ayat yang pertama. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian untuk lebih mengerti dan juga bisa membedakan antara orang Farisi dan orang Saduki. So, thank you for watching. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian dan kalian juga boleh komen kalau ada hal-hal yang mungkin kalian mau tanyakan. Dan juga jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. So, sekian dulu buat episode kali ini. See you and God bless!